Gilliard. I got so much fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mardia Maya Lopez, biasa dipanggil Maya. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Psikologi. Dan ada teman saya. Halo, perkenalkan, nama saya Anastasia Indrika Pake, biasa dipanggil Tasya. Saya juga merupakan mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Psikologi. Nah, kami berdua ini merupakan teman kelas loh. Baik, di sini kami akan membahas tentang konflik dan manajemen konflik. Nah teman-teman, di sini kami mempunyai 2 narasumber nih, akan membantu kami dalam membahas tentang konflik dan manajemen konflik. Tidak menghitung basa-basi lah, tapi ini bukan basa-basi biasa loh, karena ini basa-basi mengundang pengetahuan. Langsung saja kita ke narasumbernya. Oke, baik. Mungkin kakak Budi bisa memperkenalkan diri teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Marwan. Saya merupakan mahasiswa program studi psikologi. Saya semester 2 dan saya juga dari Universitas Nusa Cendana. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Haris Francisca Pengawale. Saya juga mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana dari program studi ilmu kesehatan masyarakat semester 4. Jadi kepala itu merupakan mahasiswa di Psikologi. Sekarang kepala sekolah sama kami. Kalau boleh tahu, kabar kakak bagaimana? Kalau alhamdulillah baik. Saya juga berdua. Kakak berdua tinggal di mana dan tadi perjalanan dari Persib itu menggunakan apa? Kendaraan pribadi atau? Ya, kendaraan pribadi saya dari sama kendaraan pribadi. Kakak dari ini Pak, kendaraan pribadi juga. Jadi dari sana ke sini lumayan jauh ya. Ya, lumayan. Mungkin selama perjalanan dari sana ke sini memiliki kendala atau masalah dalam perjalanan ke sini? Kalau untuk kendala aman-aman saja. Hanya saja karena pagi, jadi namanya pagi itu pasti macet lampu merah. Bisa mungkin kendala yang di jalanan. Kalau Pak Haris, mungkin sama juga seperti kakak. Kalau pagi hari banyak kita sendiri kendaraan itu banyak mengalami macet. Jadi pagi dalam perjalanan dari kos itu jadi macet sampai dalam lalu lintas. Kendala itu kan macet. Macet lampu merah. Kalau tentang masalah nih, kalau boleh tahu menurut kakak, saya itu apa sih? Kalau menurut saya masalah itu bisa kita kaitkan dengan konflik. Jadi mau dibilang masalah konflik, tapi kedua itu tidak berbeda jauh. Jadi saling Kaitan. iya. Jadi sama masalah itu. Iya. Ya, kita memiliki pengertian yang berbeda. Iya. Jadi tidak beda-beda jauh. Tapi tetap menjadi kaitan. Jadi terus kalau pengertian konflik sendiri, Kalau pengertian konflik, saya mencatatkan ini dari suatu negara yang mengatakan bahwa konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang pada dirinya. Nah, jadi saya mengambil kesimpulan bahwa konflik itu terjadi pada setiap individu maupun kelompok karena adanya ketidaksesuaian atau perselisihan individu. Jadi intinya pertentangan dari individu maupun individu dan juga kelompok. jadi konflik itu suatu permasalahan atau pertentangan antara individu atau kelompok. Iya. Kalau bisa berikan contoh kecil begitu, sederhananya. Oh iya, contoh kecil pasti kakak-kakak mereka dengan kami ini pernah
mengalami yang namanya diskusi kelompok yang diberikan oleh pernah kan ya, sering. Nah, hal di situ kan pasti dari masing-masing individu memberikan argumen mereka secara berbeda-beda. Nah, di argumen yang berbeda-beda itu yang kita namakan sebagai konflik atau masalah. Begitu. Seperti itu. Beda pendapat. Ya, berbeda pendapat merupakan konflik. Kalau menurut Kak Laris, menurut saya sama juga seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Farhan. Kalau dalam diskusi kelompok atau pokoknya dalam suatu perkumpulan begitu, kita punya masing-masing orang punya pendapat yang berbeda-beda. Jadi konflik itu timbul ketika ada yang memberikan pendapat. Jadi dalam konflik itu hanya terjadi dalam organisasi saja atau mungkin terjadi dari luar dalam diri sendiri dari Kalau untuk yang tadi saya berikan contoh yang pertama itu merupakan salah satunya, yaitu mungkin dalam organisasi karena itu yang mungkin paling sering terjadi di dalam mungkin rekan sekalian dan kami juga pasti ada merasakan juga yang namanya diskusi itu kan pasti ada perbedaan kelompok, maksudnya argumen yang berbeda-beda. Nah, terus bukan saja karena tadi saya sudah berikan contoh organisasi, berarti kakak-kakak berpikir bahwa konflik itu hanya terjadi di dalam organisasi atau di dalam kelompok tersebut, tapi namanya konflik itu bisa terjadi di mana saja, di luar di posisi yang itu pun bisa dikatakan sebagai konflik. Intinya ada perselisihan. Kalau menurut Kak sendiri, apakah konflik itu hanya terjadi dalam organisasi saja atau mungkin antara individu ada kelompok kelompok? Jadi menurut saya konflik itu bukan hanya terjadi dalam satu komunitas saja, melainkan secara menyeluruh. Dan disini juga saya menjelaskan ada jenis-jenis dari konflik itu sendiri. Nah, ini ada 5 jenis manajemen konflik itu. Yang pertama yaitu konflik interpersonal. Di mana konflik interpersonal ini merupakan sebuah konflik yang terjadi antara seseorang dengan dirinya sendiri. Di mana konflik ini terjadi bila pada waktu yang bersamaan seseorang itu memiliki dua keinginan, namun keinginan tersebut tidak dapat dipenuhi secara sekaligus begitu. Jadi itu dapat menimbulkan sebuah konflik karena individu tersebut tidak dapat memenuhi keinginannya dalam suatu waktu dalam sekaligus begitu. Dalam waktu yang bersamaan. Jadi itu dapat menimbulkan sebuah konflik. Nah, yang kedua yaitu konflik interpersonal. Di mana konflik ini merupakan sebuah konflik yang terjadi antara seseorang dengan orang lain. Nah, konflik ini merupakan sebuah pertentangan. Nah, konflik ini terjadi antara dua orang yang berbeda, yaitu perbedaannya yaitu perbedaan status, jabatan, dan lain-lain. Nah, yang berikut konflik antara individu dan kelompok-kelompok. Nah, contohnya seorang individu itu bisa dihukum dalam kelompok kerja itu sendiri. Nah, kenapa dia dihukum? Karena seorang individu tersebut tidak dapat mengikuti atau tidak dapat mencapai norma-norma dari produktivitas kelompok di mana dia berada. Nah, di situ dapat menyebabkan suatu konflik. Yang berikut yaitu konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Nah, konflik ini merupakan konflik yang sering terjadi dalam organisasi-organisasi. Terus yang berikut yang terakhir, konflik antara organisasi. Dan di sini konflik ini biasanya disebut dengan persaingan, di mana antara satu organisasi bersaing dengan organisasi lainnya. Di mana itu berdasarkan pengalaman ternyata telah menyebabkan timbulnya pengembangan produk baru antara organisasi satu dan organisasi lainnya, sehingga menimbulkan sebuah konflik. Menurut saya
dalam sebuah organisasi melainkan dia bersifat menyeluruh. Jadi dapat kita simpulkan kalau produk itu merupakan suatu permasalahan atau tantangan dalam suatu proyek dalam sebagai pertahanan. Terus dalam konflik itu dia tidak hanya terjadi pada organisasi saja, dia terjadi dalam seluruh. Nah, pastinya dalam sebuah konflik kita pasti akan mencari penyelesaiannya atau konfliknya. Menurut Farhan atau Kak Faris, manajemen konflik itu apa sih? Kalau secara pribadi menurut saya manajemen konflik itu adalah kita bagaimana mencari solusi atau alternatif jalan tengah untuk mencapai suatu tujuan. Karena yang dikatakan oleh para ahli dari Longge 2015 yang mengatakan bahwa konflik itu adalah metode untuk menangani keluhan atau perselisihan sehingga dapat menentukan alternatif jalan tengah untuk mengambil keputusan. Jadi hampir sama karena patokan yang tadi saya bicara berkaitan dengan yang sudah disampaikan oleh Pak. Jadi kaitannya itu adalah alternatif jalan tengah dari masalah satu dan masalah yang satu. Jadi alternatif. Jadi kenapa manajemen konflik itu kan intinya juga tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan. Iya. Jalan itu ada untuk menjadi Iya. selesai. Mungkin teman-teman punya contoh sederhana yang bisa dijelaskan dari bagaimana suatu konflik terjadi, terus cara teman-teman menyelesaikan masalah atau manajemen konfliknya. Jadi kalau secara pengalaman kemarin untuk beberapa minggu kemarin kan kita ada sempat presentasi dan juga melakukan penelitian dan kami melakukan penelitian di salah satu TK dan di situ kami ingin membuat satu kegiatan perlombaan dan kami bingung bagaimana memberi hadiah kepada di bawah. Jadi di situ ada beberapa argumen yang disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama adalah lebih baik kita kasih mereka tas saja lah, kasih mereka tas. Terus yang satu bilang kasih dong kotak pensil saja. Tapi di dalam perdiskusian itu ada teman-teman juga yang berpendapat bahwa kalau tas itu terlalu mahal. Kalau kotak pensil nanti hanya taruh di tempat publik saja, tidak digunakan. Maksudnya gunakan palingan nanti berapa minggu lupa mungkin dibuang. Nah itu kan sering terjadi. Jadi di situ kita menunggu lagi, kita diskusi lagi, kita remuk-remuk, terus beberapa menit kemudian kita sudah menentukan bahwa manajemen konflik yang bisa kami berikan antara argumen pertama dan argumen kedua adalah kita membeli kotak makan. Jadi karena mengapa kita mengambil kotak makanan itu alasannya karena nanti anak ini dari rumah pastinya akan membawa bekal pulang di bawah. Jadi mau dibilang hadiah yang kita berikan itu sangat bermanfaat walaupun tidak seberapa sederhana tapi ya manfaat. Kira-kira konfliknya itu perbedaan pendapat antara kelompok terus dari konfliknya dari kelompok kan itu mengambil dalam itu dengan memberi toleransi dari semua pihak lain. Pasmal. Kalau mungkin contoh dari saya sendiri sih, teman-teman mungkin punya waktu kita pemilihan baju buat berangkat ya. Itu kan ada beberapa pilihan pilihan kan. Karena yang satu yang lain yang ini, yang lain yang ini. Berarti itu kalau kita buat pemilihan suara. Ya, betul. Dari pemilihan suara kita 11 itu suara mana yang terbanyak kita pilih. Dan standar kita pilih. Nah, kalau boleh tahu kan dalam politik itu kan pasti ada strategi. Nah, strategi macam apa sih yang bisa mengatasi sebuah konflik? Kalau secara pribadi menurut saya untuk strategi
Yang pertama itu adalah menghindar. Kalau menurut saya menghindar, karena namanya kita sudah dewasa. Jadi kalau misalkan kita merasa bahwa konflik yang di depan mata itu sudah tidak bisa ditangani lagi atau akan berkepanjangan, maka sebaiknya kita menghindar. Tapi ada strategi kedua, yaitu memecahkan. Di sini kalau misalkan sudah tidak bisa lagi menghindar, maka secara dewasa kita harus menyelesaikan, karena itu merupakan tanggung jawab dari kita jawab. Terima kasih atas jawabannya. Nah, baik teman-teman, kita sudah membahas tentang konflik dan manajemen konflik, mulai dari pengertian konflik itu sendiri, manajemen konflik, terus bentuk-bentuk konflik dan jenis-jenis, serta strategi-strategi yang dilakukan dalam mengatasi sebuah konflik. Jadi dalam menghadapi suatu konflik maupun masalah, kita pasti akan mencari strategi dan akan melakukan penyelesaian masalah tersebut. Jadi mungkin dalam penyelesaian masalah tersebut, teman-teman bisa menggunakan strategi yang sudah dijelaskan tadi. Seperti yang pertama, menghindar. Mungkin teman-teman saat menyelesaikan suatu masalah itu teman-teman anggap masalah itu akan berkepanjangan. Jadi teman-teman bisa menghindar dari masalah tersebut. Terus kalau tidak bisa menghindar lagi dari masalah tersebut, teman-teman bisa menggunakan strategi yang kedua, yaitu memecahkan masalah. Nah, kita kan sudah besar, sudah dewasa, jadi kita mempunyai tanggung jawab dalam mengatasi sebuah konflik, yaitu dengan cara yang kedua tadi, dengan cara memecahkan sebuah konflik itu. Pasti teman-teman punya alternatif lainnya. Terima kasih untuk Pak Farhan, Pak Haris, telah bantu membahas tentang konflik dan manajemen konflik pada hari ini. Oke, sebelum kita menutup podcast kita hari ini, mungkin kami akan mengajak Pak Haris di lapangan untuk membahas di dalam kata. Coba sana memberi contoh ya, seperti Tasya nanti bilang ini basa-basi bukan sembarang basa-basi, karena ini kalau nanti kita semua bilang basa-basi mengundang pengetahuan. Oke. Tasya. Basa-basi bukan sekedar basa-basi, karena ini